sini akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul memahami makna pendidikan dan juga pendidikan dan jalan menuju kedewasaan. Dan di sini saya akan mempresentasikan bersama teman saya yang bernama Anis Fitria dan juga Yuliatul Fadilah. Dan untuk materi yang akan saya presentasikan di sini, memahami makna pendidikan. Dan untuk memahami makna pendidikan sendiri, ada beberapa istilah tentang pendidikan untuk poin yang pertama. Dan untuk beberapa istilah tentang pendidikan ini, yang pertama ada pedagogi, yaitu pendidikan yang lebih menekankan pada praktek, yaitu yang menyangkut kegiatan belajar mengajar. Dan untuk poin yang kedua, pedagogi, yaitu ilmu pendidikan yang lebih menitikberatkan pada sebuah teori. Dan untuk makna istilah tentang pendidikan, di sini untuk pedagogi atau ilmu pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang merenungkan tentang gejala-gejala dalam mendidik. Dan untuk pedagogi berasal dari kata Yunani atau paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Dan untuk next poin kedua, yaitu apa itu arti kata mendidik. Jadi untuk arti kata mendidik di sini, mendidik adalah memimpin atau membimbing, dan mendidik adalah pengertian yang termasuk semua tindakan mengenai gejala-gejala pendidikan. Dan ada beberapa ahli yang mengibaratkan pendidikan mendidik sama halnya seperti profesi tukang kebun. Dan untuk uraian di atas, pekerjaan seorang pendidik dengan pekerjaan tukang kebun tidak dapat disamakan, karena pertumbuhan seorang anak tidak dapat disamakan dengan pertumbuhan tanaman. Dan next untuk materi poin ketiga, di sini ada arti penting sebuah pendidikan bagi anak-anak. Jadi apa itu arti penting sebuah pendidikan bagi anak-anak? Jadi di sini arti penting pendidikan bagi anak-anak yaitu pentingnya pendidikan bagi anak karena sebagai penerus bangsa, pendidikan menjadi suatu hal yang utama bagi generasi untuk menambah wawasan. Dan pendidikan juga mempunyai peran penting sebagai penunjang masa depan anak, karena jika kita tidak berpendidikan maka akan sulit mencari pekerjaan, apalagi di era perkembangan zaman. Dan untuk pentingnya pendidikan juga bertujuan untuk menghilangkan kesulitan, kemiskinan, kebodohan, dan ketinggalan dan penderitaan rakyat. Dan selain itu, pendidikan juga sangat penting dalam hal membantu anak agar bisa lebih baik dan mengajarkan akhlak, perilaku, budi pekerti, serta kecerdasannya. Dan di era globalisasi ini, pendidikan sangat dibutuhkan karena generasi muda harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu teknologi, supaya tidak ketinggalan zaman. Sekian materi presentasi yang bisa saya sampaikan, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Yuliatul Fadilah. Untuk judul materi saya adalah Pendidikan dan Jalan Menuju Kedewasaan, dengan subtema Hubungan Pergaulan dan Pendidikan, B. Pendidikan dan Kedewasaan Anak, C. Makna Kedewasaan. Dalam bergaul, anak akan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Moral dan karakter anak akan terbentuk pada lingkungan tersebut. Lingkungan sangat mempengaruhi karakter dan moral anak. Terdapat 3 lingkungan yang akan mempengaruhinya, yang disebut pusat pendidikan. Yang pertama ialah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ialah unit terkecil dari lingkungan masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak itu sendiri. Ini disebut pendidikan informal karena pendidikan dalam keluarga tidak berjenjang. Orang tua merupakan pembentuk karakter. Peran orang tua sangatlah penting dalam lingkungan karena
kedua, lingkungan sekolah merupakan kegiatan belajar mengajar yang berjenjang, oleh sebab itu disebut pendidikan formal. Di sini peran guru sebagai fasilitator peserta didik. Gurulah yang mengajarkan dan guru juga yang menyediakan media pembelajaran untuk para peserta didiknya. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ialah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi. Di sini, anak juga akan berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung, misalnya anak akan bermain dengan teman-teman sebayanya di luar rumah. Sedangkan secara tidak langsung, anak akan melihat kejadian-kejadian yang ada di masyarakat tersebut. Anak cenderung memiliki sifat meniru. Oleh sebab itu, lingkungan sangat mempengaruhi karakter dan moral anak. B. Pendidikan dan kedewasaan anak. Menurut M.J. Linford, pendidikan hingga anak mencapai tingkat kedewasaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pendidikan dimulai. Kapan pendidikan itu dimulai atau disebut dengan batas bawah, dan kapan pendidikan itu berakhir atau batas atas. Menurut Linford, untuk batas atas, sejak anak menerima pengaruh atau anjuran oleh orang lain. Sedangkan batas bawah apabila anak telah mencapai kedewasaannya dalam diri rohaninya. Yang C. Makna kedewasaan menurut Linford. Yang pertama, kewibawaan sebagai batas bawah. Di sini anak memiliki ciri. Untuk usia 3-4 tahun, anak akan tunduk atau menurut pada perintah orang tua, kemudian akan menjadi menentang. Keras kepala, contohnya menentang orang tua dan pendidiknya. Yang kedua, rohaniat sebagai batas bawah. Di sini anak telah memiliki ciri-ciri kestabilan, contohnya mampu mengontrol emosinya. Yang kedua, anak sudah memiliki sifat tanggung jawab, contohnya dapat menjaga barang miliknya dan juga barang orang lain. Yang ketiga, sifat kemandirian. Di sini anak-anak sudah bersifat mandiri atau memiliki ciri mandiri. Contohnya, anak sudah bisa menggunakan alat makannya sendiri. Baik, sekian materi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Anis Fitria. Untuk batas atas, sejak anak menerima pengaruh atau anjuran oleh orang lain. Sedangkan batas bawah apabila anak telah mencapai kedewasaannya dalam diri rohaninya. Yang C. Makna kedewasaan menurut Linford. Yang pertama, kewibawaan sebagai batas bawah. Di sini anak memiliki ciri. Untuk usia 3-4 tahun, anak akan tunduk atau menurut pada perintah orang tua, kemudian akan menjadi menentang. Keras kepala, contohnya menentang orang tua dan pendidiknya. Yang kedua, rohaniat sebagai batas bawah. Di sini anak telah memiliki ciri-ciri kestabilan, contohnya mampu mengontrol emosinya. Yang kedua, anak sudah memiliki sifat tanggung jawab, contohnya dapat menjaga barang miliknya dan juga barang orang lain. Yang ketiga, sifat kemandirian. Di sini anak-anak sudah bersifat mandiri atau memiliki ciri mandiri. Contohnya, anak sudah bisa menggunakan alat makannya sendiri. Baik, sekian materi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Fitria. Di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi yang sebelumnya disampaikan oleh teman-teman saya. Di sini saya menyampaikan materi pada bagian bab mendidik adalah memimpin dan peran negara dalam pendidikan. Oke, kita mulai saja. Di sini ada mendidik adalah memimpin. Next, mendidik sama dengan memimpin. Lalu, mengapa tidak sama dengan membentuk? Teman-teman ada yang tahu? Ya, benar.
Menurut buku dari buku ilmu pendidikan teoritis dan praktis oleh Dr. Andes Muhammad Ngalim Purwanto, bahwa disebutkan anak bukanlah diumpamakan sebagai segumpal tanah liat yang dapat diremas-remas dan dibentuk sesuai keinginan sang pendidik. Namun di sini mendidik disebut memimpin karena memiliki arti bahwa si anak dapat aktif sendiri, memperkembangkan diri serta tumbuh sendiri. Tetapi dalam keaktifannya anak dia harus dibantu dan juga dipimpin. Next, di sini ada memimpin. Pemimpin harus mampu memerankan dirinya sebagai pemimpin pembelajaran. Yang dimaksud di sini yaitu pemimpin harus mampu memimpin yang menekankan pada komponen-komponen yang terkait erat dengan pembelajaran. Misalkan yang meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, dan lain-lain. Next, di sini ada 3 hal penting dalam bentuk kepemimpinan yang diutarakan oleh Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia Ki Hajar Dewantara. Mungkin sudah tidak asing lagi ya di pendengaran kita semua, yaitu Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Next, di sini dari beberapa hal di atas dapat kita simpulkan bahwa seorang pendidik harus mampu memerankan dirinya sebagai tauladan dan juga pemimpin. Lanjut kita ke bab selanjutnya. Peran negara dalam pendidikan. Apa ya kira-kira? Peran di sini, peran pemerintah sangatlah penting dalam dunia pendidikan. Next, peran pemerintah juga sangat penting, juga sangat besar terhadap pendidikan di Indonesia. Karena apa? Karena pemerintah sama saja sedang menginvestasikan anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan inovatif yang akan mampu membawa kemajuan bagi bangsanya kelak. Next. Lalu, upaya apa saja yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Di sini yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan adanya program pembangunan kurikulum. Dengan program pembangunan kurikulum yang dimaksud adalah merupakan dasar atau jadwal pendidikan yang akan diajarkan oleh guru kepada peserta didiknya. Yang mana pembangunan kurikulum juga harus dipertimbangkan dengan sangat matang agar di antara guru dan murid dapat melaksanakannya dengan baik. Lalu ada peningkatan mutu guru. Peningkatan mutu guru dapat dilakukan dengan cara penyeleksian terhadap pendidik sebelum mengajar pada suatu sekolah. Lalu di sini ada bantuan operasional sekolah yang lebih kita kenal sebagai dana BOS. Nah, bantuan ini dirancang pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak atau sarana dan prasarana yang layak. Selanjutnya ada sarana dan prasarana yang layak. Maksudnya di sini yaitu jika bangsa Indonesia ingin memiliki pendidikan yang bermutu tinggi, lalu jika prasarana dan sarana tidak memadai, apakah menjamin? Tentunya tidak. Maka dari itu pemerintah sangat berperan dalam dunia pendidikan. Yang terakhir yaitu adanya pemerataan pendidikan. Maksudnya di sini yaitu yang berhak mendapatkan pendidikan bukan hanya anak-anak yang tinggal di kota, namun di daerah yang terpencil mereka juga berhak dan mereka juga ingin mendapatkan pendidikan yang layak. Dari beberapa hal tersebut dapat kita simpulkan yaitu pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan
kekurangan maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf sebesar-besarnya.